What are you doing? Mom, what are you doing? Please, Mom! I don't want to die! You need me. Hai semuanya, selamat malam dan selamat datang kembali dengan Rifki di sini. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita film berjudul Run yang dirilis pada tahun 2020, mengisahkan tentang seorang anak difabel yang hidup terasingkan dari dunia luar oleh sang ibu. Namun setelah beranjak dewasa, anak tersebut pun mulai merasa curiga terhadap ibunya dan memutuskan untuk menyelidiki semua permasalahan yang ia alami. Daripada makin penasaran, yuk kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai memperlihatkan sebuah ketegangan di mana para dokter dan perawat tengah menyelamatkan nyawa seorang bayi yang baru saja lahir. Di sisi lain, wanita bernama Diane Sherman juga tengah berdoa atas keselamatan anaknya tersebut. Kemudian perawat pun datang dan langsung membawa Diane ke sebuah ruangan untuk menemui anaknya yang berhasil dokter selamatkan. Namun sayangnya, setelah ia sampai di sana dengan perasaan sedih, Diane harus menerima kepahitan karena anaknya terlahir tidak normal dan memiliki beberapa penyakit bawaan. Kemudian alur maju 17 tahun kemudian, Diane tengah mengikuti sebuah kelas yang dihadiri para orang tua. Mereka sedang membahas anak-anaknya akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di saat para orang tua tengah bersedih akan berpisah dengan anak-anak mereka, namun tidak dengan Diane yang nampak biasa saja dan tidak mempermasalahkan akan berpisah dengan anaknya. Lalu scene pindah ke sebuah rumah. Anak Diane telah tumbuh menjadi gadis remaja berumur 17 tahun bernama Chloe. Namun Chloe mengidap beberapa penyakit yang membuat dirinya menjadi lumpuh. Bukan hanya itu, Chloe juga setiap pagi harus mengoleskan kulitnya yang memerah karena kekurangan zat besi. Bahkan, Chloe memiliki penyakit asma dan diabetes hingga memaksa ia harus meminum obat-obatan setiap harinya. Di balik semua itu, Diane selalu sabar merawat Chloe dan membantunya dari kecil hingga sekarang. Walaupun Chloe memiliki banyak kekurangan, tetapi ia terbilang menjadi anak yang cerdas. Chloe sangat ingin melanjutkan pendidikan di sebuah universitas yang berada di Washington. Namun sayangnya, setiap ia menunggu surat dari tukang pos, ibunya mengatakan jika Chloe selalu ditolak oleh universitas yang ia inginkan. I told you, if there's even one college letter, I will... Kemudian setelah makan malam, seperti biasa Diane selalu mengecek kadar gula Chloe. Karena kadar gula Chloe rendah, maka Diane memperbolehkan Chloe memakan makanan kesukaannya, yaitu coklat. Setelah semuanya selesai, Chloe mencoba membuka YouTube untuk melihat kembali universitas yang ia impikan. Chloe sangat berharap bisa kuliah di universitas tersebut karena ia mau mengembangkan bakatnya, yaitu merakit peralatan elektronik dan merakit robot. Keesokan harinya, Chloe yang sedang belajar mendengar adanya mobil yang datang. Setelah Chloe melihat keluar jendela, ternyata itu adalah mobil ibunya yang baru saja pulang dari berbelanja. Di saat Diane yang tengah sibuk menelpon, Chloe diam-diam membuka kantung belanjaan dan mengambil beberapa coklat untuk ia simpan. Ketika Chloe mau menaruh kantung belanjaan, tidak sengaja ia menemukan obat yang bertuliskan nama ibunya. Chloe mengira ibunya sedang sakit karena melihat adanya resep dari dokter di obat tersebut. Mendengar suara Diane yang telah selesai menelpon, Chloe pun segera merapikan kantung belanjaan dan kembali ke meja belajar. Di malam harinya, seperti biasa, Diane selalu memberikan Chloe obat setiap ia mau tidur. Ketika Chloe mau meminum obat tersebut, ternyata salah satu dari obat itu adalah milik ibunya. Chloe mengira ibunya salah memberikan obat dan langsung menanyakan tentang obat tersebut. Karena sudah terlanjur bertanya, Chloe pun mengatakan jika ia menemukan obat atas nama ibunya saat mengambil coklat di kantung belanjaan tadi sore. Bukannya marah, Diane hanya tersenyum dan menasihati Chloe agar tidak memakan coklat banyak-banyak agar kesehatannya tetap terjaga. Dan masalah nama ibunya tertera di obat tersebut hanya sebagai penerima saja. Namun hari demi hari Chloe mulai merasa ragu dengan obat yang diberikan ibunya. Chloe mencoba mengecek kembali obat tersebut dengan menggunakan tangan robot ciptaannya.
Setelah itu, Chloe mendengar adanya suara mobil yang datang. Ia kira itu adalah mobil ibunya, namun ternyata itu adalah mobil tukang pos. Chloe pun segera turun ke bawah untuk melihat, siapa tahu saja ada surat dari universitas. Di saat yang bersamaan, ternyata Diane juga datang. Ia pun mengatakan jika tidak ada surat dari universitas untuk Chloe. Namun ketika Chloe melihat ke arah mobil ibunya, ia merasa ada yang aneh karena pintu mobil tersebut tidak tertutup dengan rapat seperti orang yang terburu-buru. Setelah di kamar, Chloe mulai mengecek obat yang ia ambil tadi. Obat itu bernama Trigoxin. Chloe juga mencoba membuka label obat tersebut. Dengan terkejutnya, ternyata terdapat sebuah label nama yang sudah usang bertuliskan nama ibunya Chloe. Pada saat malam hari, Chloe kembali diberikan obat-obatan yang biasa ia minum, termasuk obat Trigoxin. Namun setelah Diane keluar kamar, siapa sangka ternyata Chloe tidak benar-benar meminum obat tersebut. Chloe sudah mulai curiga terhadap ibunya seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah hari sudah larut, saat ibunya tertidur, Chloe mencoba turun ke bawah dan mencari tahu tentang obat Trigoxin. Namun ketika Chloe mencoba membuka Google, tiba-tiba internet di rumahnya mati. Nampak juga ternyata Diane belum tidur dan ia tengah duduk di dapur sedang mengawasi Chloe. Keesokan paginya di saat Chloe dan Diane tengah sarapan, Chloe menanyakan tentang internet di rumah mereka yang mati saat ia mau menggunakannya semalam. Diane langsung menanyakan untuk apa Chloe menggunakan internet ketika larut malam. Di sini Chloe tidak mengakui dan berbohong terhadap Diane. Chloe beralasan jika semalam ia mau mencari tahu cara memperbaiki mesin print miliknya yang selalu mati. Kemudian, di saat Diane tengah berkebun, Chloe mencoba diam-diam masuk ke kamar ibunya untuk menggunakan telepon. Chloe menelpon beberapa orang yang tidak dikenal dan meminta bantuan untuk mencari tahu tentang obat Trigoxin. Sampai akhirnya, Chloe menemukan seorang pria yang mau membantunya. Pria itu pun mengatakan jika obat Trigoxin yang Chloe tanyakan bukan berwarna hijau, melainkan Trigoxin adalah obat kecil berwarna merah. Mendengar semua itu, Chloe makin yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan obat tersebut. Di saat makan malam, Chloe mencoba mengajak ibunya untuk menonton film karena ia merasa bosan selalu di rumah. Keesokan paginya, ketika mereka akan pergi, Chloe nampak masih bersiap-siap di dalam kamar. Lalu, Chloe mengeluarkan semua obat-obatan yang telah ia simpan di dalam celengan, kemudian membawanya. Sesampainya di tempat bioskop, di saat Chloe dan Diane tengah menonton, tiba-tiba saja Chloe ingin buang air kecil dan meminta izin untuk ke toilet. Namun itu hanya alasan Chloe. Ternyata ia sudah merencanakan semuanya dan mau pergi ke apotik yang berada di seberang jalan. Sesampainya di apotik, ternyata antriannya begitu panjang. Karena Chloe adalah orang yang selalu diprioritaskan, maka ia bisa mendahului antrian dan langsung memberikan obat yang Chloe bawa kepada apoteker. Awalnya apoteker itu tidak bisa memberitahu tentang informasi obat yang Chloe bawa karena itu adalah sebuah rahasia. Namun setelah apoteker tersebut mengecek kembali informasi tentang obat yang Chloe bawa, ia mengatakan jika resep obat tersebut tidak terdaftar, melainkan Diane membeli obat tersebut untuk anjingnya yang sedang sakit. Chloe yang sangat kaget langsung menanyakan apa yang terjadi jika obat itu dikonsumsi oleh manusia. Apoteker tersebut pun mengatakan jika dikonsumsi oleh manusia bisa berakibat mati rasanya pada bagian kaki hingga tidak bisa berjalan. Dengan perasaan yang sedih bercampur marah, Chloe masih tidak percaya jika ibunya tega melakukan ini semua pada dirinya. Kemudian tiba-tiba saja Diane datang dan segera menenangkan Chloe yang nampak sudah shock berat. Diane pun langsung menyuntikkan Chloe dengan obat bius dan membawa Chloe pulang. Bangun-bangun, Chloe sudah berada di dalam kamar dan semua nampak baik-baik saja. Bahkan Diane juga menyiapkan Chloe sarapan. Ketika Chloe yang mau keluar kamar, ternyata pintu itu dikunci oleh Diane agar Chloe tidak bisa kemana-mana. Chloe mencoba membuka paksa dengan peralatan yang ia punya. Namun sayangnya, setelah berhasil membuka pintu, ternyata Diane telah mengantisipasi dengan cara mengganjal pintu tersebut dengan sebuah tongkat kayu. Tak kehabisan akal, Chloe yang sudah nekat mencoba menyiapkan beberapa peralatan yang ia bawa seperti solder, sebuah selimut, dan air yang ia tampung di dalam mulutnya. Kemudian, Chloe langsung keluar jendela dan merayap di atas atap untuk ke kamarnya Diane. Sesampainya di jendela, Chloe langsung memanaskan kaca dengan solder dan menyemburkan air yang ada di dalam mulutnya hingga kaca itu pecah.
Namun sayangnya setelah Chloe berhasil masuk, tiba-tiba saja asma Chloe kambuh. Sialnya, Chloe lupa membawa inhaler miliknya dan memaksa Chloe segera buru-buru untuk kembali ke kamarnya. Beruntungnya, Chloe berhasil dengan cepat mengambil inhaler dan membuat semuanya baik-baik saja. Tanpa pikir panjang, Chloe segera cepat-cepat ingin pergi dari rumah itu. Ketika ia sampai di tangga, ternyata lift yang biasa Chloe gunakan sudah dirusak oleh Diane terlebih dahulu agar Chloe tidak bisa turun. Kemudian Chloe mencoba untuk menjatuhkan kursi rodanya ke bawah. Ketika Chloe yang ingin turun, tiba-tiba pintu lift itu terbuka dan membuat Chloe terjatuh. Chloe yang tidak bisa apa-apa hanya bisa terbaring kesakitan dengan kepala yang terluka. Namun dengan terkejutnya, Chloe ternyata bisa menggerakkan kakinya perlahan. Mungkin ini semua efek karena Chloe tidak meminum obat-obatan selama beberapa minggu terakhir. Dengan sekuat tenaga, Chloe mencoba kembali ke kursi roda dan segera kabur dari rumah itu. Di tengah perjalanan, Chloe tiba-tiba berhenti karena melihat adanya mobil yang datang. Ia kira itu adalah mobil ibunya, namun ternyata itu adalah mobil tukang pos. Tanpa pikir panjang, Chloe langsung menghentikan mobil tersebut hingga ia hampir tertabrak. Chloe meminta pertolongan kepada tukang pos tersebut dan menceritakan semua apa yang telah terjadi pada dirinya. Ketika mereka ingin pergi, tiba-tiba saja Diane datang dan langsung mau membawa Chloe. Namun tukang pos tersebut tidak mau menyerahkan Chloe begitu saja dan berniat akan membawa Chloe ke rumah sakit. Namun Diane malahan mengancam tukang pos tersebut akan melaporkannya ke polisi karena mau menculik Chloe. Karena di tempat itu tidak ada sinyal, maka upaya Diane untuk mengancam tukang pos menjadi gagal. Setelah tukang pos tersebut memasukkan Chloe ke dalam mobil, siapa sangka Diane yang tak mau ingin Chloe dibawa langsung mengambilkan suntikan bius, kemudian ia langsung membius tukang pos tersebut dan juga membius Chloe. Terbangun dari pingsannya, Chloe sudah berada di basement rumahnya. Chloe mencoba mengecek sekeliling dan menemukan sebuah surat yang berada di tong sampah. Ternyata salah satu dari surat tersebut adalah surat dari universitas untuk Chloe dan menyatakan Chloe telah lulus tes. Chloe yang sangat marah langsung mengamuk dan menghambur seisi ruangan. Kemudian Chloe juga menemukan sebuah dokumen tentang ibunya. Ketika kotak tersebut dibuka, terjawab semua tentang Chloe. Ternyata Chloe dari kecil bisa berjalan seperti anak normal dan terdapat sebuah akte kematian yang beratasnamakan Chloe yang meninggal 2 jam setelah ia lahir. Chloe juga menemukan koran yang memperlihatkan anak yang baru saja lahir dicuri di rumah sakit tempat Diane melahirkan. Ternyata Diane yang telah mencuri salah satu anak tersebut dan ia dengan sengaja memberikan obat-obatan untuk Chloe agar Chloe memiliki berbagai macam penyakit seperti anaknya yang sudah meninggal. Kemudian Diane datang untuk menenangkan Chloe. Diane juga meyakinkan Chloe jika ia adalah ibu kandungnya dan ia melakukan ini semua karena ia sangat sayang dengan Chloe. Lalu Diane menumpahkan semua obat-obatan yang biasa ia berikan kepada Chloe dan mengatakan akan mengulang semuanya dari awal seperti dulu. Kemudian Diane langsung mengambil beberapa peralatan dan sebuah suntikan yang dimana Diane telah mempersiapkan racun saraf untuk membuat Chloe lumpuh permanen. Please don't do something bad. No! I don't want to die! Not say that! Chloe berhasil menghindari Diane dan mengurung dirinya di dalam gudang. Diane pun mencoba membuka pintu dengan kunci cadangan. Ketika pintu terbuka, siapa sangka ternyata Chloe sudah memegang botol racun dan langsung meminumnya hingga ia overdosis dan tak sadarkan diri. Diane yang sangat panik langsung membawa Chloe ke rumah sakit. Beruntungnya, Chloe berhasil selamat meskipun ia hanya bisa terbaring lemas di atas ranjang. Namun di balik jendela kaca dengan tatapan tajam, Diane sepertinya mempunyai rencana lain dan segera pergi dari situ. Kemudian Chloe mencoba membunyikan tombol yang sudah disediakan untuk meminta pertolongan ke perawat yang ada di situ. Namun karena Chloe belum bisa berbicara, maka Chloe hanya bisa memberikan isyarat memakai matanya. Beruntungnya perawat tersebut mengerti dengan maksud Chloe. Ia pun memberikan kertas dan krayon untuk Chloe tulis. Belum sempat Chloe menulis, tiba-tiba saja alarm rumah sakit berbunyi. Dan betul saja ternyata ini semua ulah Diane untuk mengalihkan perhatian agar ia bisa membawa Chloe. Diane langsung melepaskan semua alat yang terpasang pada Chloe dan langsung membawa Chloe pergi. Kemudian ketika perawat itu kembali, ia kaget karena Chloe sudah tidak ada di tempat. Ia juga menemukan sebuah kertas yang bertuliskan Mom yang sempat Chloe tulis. Perawat tersebut pun langsung melaporkan kepada pihak keamanan untuk segera mencari Chloe.
Di sisi lain, Diane yang sangat senang bisa membawa Chloe pergi, mengatakan jika mereka akan pulang dan akan menjadi keluarga yang bahagia selamanya. Mendengar semua itu, Chloe yang tidak mau ikut dengan Diane langsung menahan kursi roda tersebut dengan kakinya agar Diane tidak bisa membawa Chloe pergi. Di saat itu juga pihak keamanan datang dan menyuruh Diane untuk menyerah. Bukannya menyerah, Diane langsung menodongkan pistol yang ia pegang dan mengatakan jika mereka hanya ingin pergi dari sini. Dianggap membahayakan, maka polisi terpaksa menembak Diane hingga ia terjatuh ke bawah. Di akhir cerita 7 tahun berlalu, yang dimana Chloe sudah berumur 24 tahun dan sedang mengunjungi ibunya di rumah sakit penjara. Chloe juga mengalami banyak perubahan dan bisa berjalan walaupun masih menggunakan tongkat. Chloe bercerita kepada ibunya bahwa ia sangat senang bisa menjadi seorang perawat. Ia juga sudah menikah dan memiliki satu orang anak perempuan yang sangat ia sayang. Kemudian ketika Chloe mau berpamitan kepada ibunya, siapa sangka Chloe mengeluarkan obat yang ia sembunyikan pada mulutnya. Kemudian langsung memberikan obat tersebut kepada Diane dan film pun selesai. Ya, itu dia tadi alur cerita dari film Run. Semoga kalian terhibur dengan konten Mimin hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di bawah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Dadah!